rakit ketemu di bawah jembatan. Apakah gigi sedang sakit sampai salam tak ada sautan? Oke ya, lebih kencang ya. Masa kalau sama ibu-ibu tadi paling kencang ibu-ibu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dewadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di insyaallah di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan nama saya Yovan Fondiansyah. Alhamdulillah diberikan kepercayaan lagi untuk mengisi menjadi pembawa acara di acara kajian kali ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Wah ibu-ibunya yang berdesakan agak merapat sedikit ya. Ramai banget ibu-ibu. Luar biasa insya Allah. Nah, ini sebagai pengingat ya, saya tidak bosan mengingatkan Laskar Lintas Harta bahwa kita ada beberapa program yang akan dijalankan selama Gebiar Ramadan ini. Yang pertama, gajian zuhur rutin selama Ramadan, itu di hari Senin dan Kamis, sampai dan Kamis. Lalu di hari Jumatnya itu ada kajian muslimah. Kita ada juga buka puasa korporat itu sudah dilakukan minggu lalu ya, tanggal 26 Februari. Lalu ada pesantren anak Ramadan, insya Allah minggu depan ya 11 Maret. Lalu ada Ya'muru dan Mabit di Masjid Baitul Hayyan Karawang, insya Allah di 13 sampai 14 Maret. Lalu ada takjil gratis di Arkadia, Menara Tamrin dan TB Simatupang ya Bapak-bapak ya dan ibu-ibu sekalian. Lalu yang terakhir ini yang lagi hit di tanggal 6 Maret nanti ada ngabuburit. Jadi saya ingatkan kembali pada Laskar Lintas Harta yang lebih menyayangi motornya dibanding keluarganya. Saya anjurkan untuk join ya. Ibu-ibu jangan ketawa, bapak-bapaknya suka ya. Lebih mencintai motornya di rumah. Jadi itu yang paling terbaru ya. Nanti akan berangkat di TB Simatupang jam 15.00. Tujuannya itu ke Yatim Center Yayasan Al Ruhama Bogor gitu. Jadi yang berminat nanti langsung mendaftarkan saja langsung. Sudah di blast email kayaknya minggu lalu ya, kalau nggak salah. Oke, semoga seluruh rangkaian ini menjadi ruang pengingat iman, ilmu dan kebersamaan kita semua. Nah, tema hari ini, kajian kali ini tuh kita judulnya bisa karena biasa. Ini sebenarnya bahasnya cukup sering kita dengar lah ya, bisa karena biasa ya. Iya, gimana Pak? Ya jadi bisa karena biasanya kalau yang saya ini contoh biasanya kita ke masjid biasanya sholat subuh ke masjid. Kita biasanya lakukan rutin dalam 3 hari, insya Allah seterusnya kita biasanya akan terus lakukan karena secara motorik tubuh kalau saya baca ya. Ini saya tapi saya baca beberapa referensi secara fisiologi kalau kita lakukan secara rutin itu otomatis itu akan berjalan secara alam bawah sadar kita gitu. Jadi kalau dalam Islam sih sebutannya istiqomah ya mungkin nanti Ustadz akan bisa memberikan sedikit insight-nya yang lebih ya terkait dengan ini. Nah untuk itu mari kita simak. Alhamdulillah Ustadz juga sudah ada di tengah-tengah kita Al Mukarram Ustadz Muammar Atamimi ya Ustadz ya. Kepada Ustadz Atamimi kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Cek, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, zat yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia, serta Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan mulai tadi kita
melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjutkan kita duduk di majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya salah satu di antara langkah yang paling cepat menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah yaitu dengan cara menuntut ilmu. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk duduk di majelis ilmu dan itu butuh kesabaran. Nggak mungkin seseorang akan duduk di majelis ilmu kalau dia tidak memiliki kesabaran. Dan seseorang ketika menuntut ilmu akan dilatih tentang kesabaran. Mungkin sebagian di antara antum ingat kisahnya Nabi Musa alaihi salam di akhir surah Al-Kahfi. Ya, Nabi Musa itu bertemu dengan salah satu di antara hamba Allah, siapa? Khadir. Khadir itu ada yang mengatakan beliau adalah nabi, ada yang mengatakan Khadir itu adalah waliyun min auliyaillah, wali. Ya, ini dua pendapat yang ada terkait dengan Khadir. Nabi Musa ketika ingin menuntut ilmu bersama Khadir, maka pertama kali Khadir langsung mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan mungkin bisa sabar. Ala kulli hal Nabi Musa berjanji kalau satajiduni insyaallah sabran wala asilaka amrah. Kamu akan dapati aku sebagai orang yang pernah menyalahi perintahmu. Mereka berjalan fantolaqa diulangi sampai 3 kali ya. Yang mana setiap keadaan Nabi Musa itu selalu bertanya, menunjukkan ketidaksabarannya. Sehingga Khadir kemudian mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah akhir perjumpaanku dengan engkau. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan berikan tentang takwilnya sehingga yang tadi menjadikan kamu tidak bisa sabar itu apa-apa saja pelajarannya. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Seandainya dia bisa bersabar, maka kita tidak akan hanya mendapatkan 3 ilmu saja, tapi mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ini pertanda bahwasanya sabar merupakan kunci untuk menuntut ilmu. Antum setelah sholat zuhur, duduk di sini, butuh kesabaran, mendengarkan, konsentrasi, tidak hanya sekedar diam. Karena kalau diam bisa jadi dia tidur, gitu ya. Tapi konsentrasi ketika ayat Al-Quran dibacakan, Allah perintahkan, wa idza quri'al Qur'anu fasta'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan, konsentrasi. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, barang siapa seseorang yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita kemampuan untuk mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang manusia yang termulia, yang sangat luar biasa ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika meninggal dunia, Pak, rambut beliau itu sekitar kurang lebih rambut dan janggutnya itu 20 helai yang beruban. Berapa? 20. Usia berapa? 63. Antum tahu nggak apa yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban? Di antaranya perintah Allah yang ada di dalam surah Hud ayat 112. 112. Ini perintah yang tidak mudah terkait dengan pembahasan kita. Allah mengatakan fastaqim umirt. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Kata Abdullah bin Abbas, ini ayat yang termasuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban karena begitu beratnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini. Jadi istiqamah ini perkara yang sangat berat. Kalau yang gampang itu apa? Istiqamah, istri 3 kontrakin rumah, itu mungkin gampang. Tapi istiqamah yang akan kita bahas ini istiqamah yang sangat berat ya, karena tadi moderator juga ngelawak gitu ya, Masya Allah supaya kita nggak ngantuk juga. Jadi istiqomah ini bukan merupakan amalan yang ringan, amalan yang sangat berat, karena kita dituntut untuk istiqomah sampai datang yang namanya kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya kematian. Itu yang dinamakan dengan istiqamah. Ya.
Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya ada beberapa faktor, beberapa perkara yang bisa menjadikan kita jauh daripada yang namanya istiqomah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan faktor yang menjadikan manusia ini terkadang susah untuk istiqomah? Angkat tangan. Apa yang menjadikan manusia terjatuh ke dalam dosa? Jawabannya apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Bedanya kita dengan malaikat-malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga kalau ibadah kepada Allah, yusabbihuna bil-laili wan nahari la yafturun. Ibadahnya itu tasbih, mau siang, mau malam, mau petang, tidak pernah apa? Futur, tidak pernah istirahat, itu malaikat. Akan tetapi manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini biasanya identik apa? Mengajak manusia untuk melaksanakan perbuatan yang buruk. Kemudian di antara faktor eksternal yang menjadikan manusia ini melaksanakan kemaksiatan jauh dari istiqamah adalah apa? Godaan syaitan. Dan alhamdulillah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Tapi kok masih ada orang yang melaksanakan maksiat, Ustaz? Jawabannya apa? Benar. Wallah, karena syaitan itu tidak melulu dari kalangan bangsa jin. Kan manusia nggak berani. Manusia. Dalil syaitan ada dari kalangan manusia, dalilnya sama-sama antum sudah hafal. Mungkin karena puasa jadi kurang konsentrasi. Ayo, minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan. Kalau ada orang yang maksiat di bulan Ramadan, ya jangan kaget. Barangkali dia syaitannya tadi gitu ya. Kemudian termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kadang jauh daripada istiqamah, yaitu korona usu, teman yang buruk. Ya, teman yang buruk, pergaulan yang buruk, habitat yang nggak bagus. Maka ini nanti akan kita usaha untuk bedah sehingga kita mampu untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantaranya adalah yang namanya iman itu naik dan turun. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, iman itu turun. Kapan iman itu naik? Yazidu bitta'ah. Ketika melaksanakan ketaatan. Iman itu naik. Kapan iman itu turun? Wa yanqusu bil ma'siyah. Ketika melaksanakan kemaksiatan. Karena ketaatan yang kita laksanakan akan mendatangkan ketaatan yang berikutnya. Subhanallah. Kayak contohnya misalnya, antum mau melaksanakan sholat zuhur di masjid. Misalnya lagi libur kerja, mau sholat di masjid. Siapa nama antum? Mas Adit. Berangkat jam berapa biasanya kalau sholat zuhur? Azan pas. Berarti sebelum azan. Sebelum azan berangkat ke masjid. Mas Adit sudah persiapan wudhu dari rumah. Masya Allah. Berangkat ke masjid. Masuk masjid melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian ketika masuk tidak duduk kecuali melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika setelah sholat tiba-tiba azan. Mas Adit menjawab azan. Kemudian sholat qobliyah. Kemudian ternyata masih ada waktu sebelum iqamah. Mas Adit baca Al-Quran. Kemudian Mas Adit melaksanakan sholat di shaf yang pertama. Kemudian sholat ba'diyah. Kemudian zikir. Kemudian sebelum keluar masjid Mas Adit ambil uang sedekah. Coba, tadi niatnya ke masjid mau ngapain? Sholat. Tapi ternyata yang Mas Adit lakukan tidak hanya sholat zuhur, tapi kebaikan-kebaikan yang lainnya juga dilakukan. Ketemu kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Ya, itu yang akan menjadikan iman kita meningkat. Sama juga dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu kata seorang salaf, laha akhawat, dia juga memiliki kerabat-kerabatnya, memiliki teman-temannya. Satu kemaksiatan dilakukan, dia akan mendatangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka kaidah yang sangat luar biasa, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah ketika melaksanakan ketaatan dan berkurang ketika melaksanakan kemaksiatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangankan kita, ya, orang yang sudah hidup jauh daripada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah al-Usayyidi. Hanzalah ini adalah juru tulis wahyunya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah mendapatkan wahyu, diucapkan kepada para sahabat, Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di tulang gitu ya.
Salah satu di antara juru tulisnya siapa? Hanzalah. Pernah suatu ketika, Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini telah munafik. Maka Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang kamu ucapkan? Wahai Hanzalah, aku telah munafik, wahai Abu Bakar. Alasannya apa? Aku kalau di majelisnya Nabi Muhammad, itu disebutkan surga, sebutkan neraka, seakan-akan surga, neraka itu di depan mataku. Tapi ketika aku pulang, ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, fanasina kathira, banyak yang aku lupakan. Aku tidak mendapati suasana hatiku sebagaimana berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri." Kalau kondisi kalian ya di majlisku kemudian sama dengan kalian ketika pulang ke rumah kalian, la safahatkumul malaikatu, kata Rasulullah. Malaikat itu akan turun kemudian menjabat tangan kalian. Maknanya apa? Kalian sudah bukan manusia lagi gitu. Kalian imannya berarti stuck di atas ini, ya. Maka malaikat akan menjabat tangan kalian. Walakin sa'ah, akan tetapi yang namanya iman itu kadang capek, kadang futur. Subhanallah, ini sekarang berapa Ramadan? 14 Ramadan. Coba awal Ramadan gimana kita? Waduh, Mas Adin hari pertama mungkin baca 1,5 juz, Masya Allah. Ya kan? Sekarang 14 Ramadan, berapa juz yang dibaca? Kadang menurun. Masjid itu kalau awal Ramadan, Masya Allah Pak, pintunya susah dibuka. Kenapa? Penuh. Sekarang udah 14 Ramadan, terjadi banyak kemajuan. Apa yang maju? Softnya. Memang seperti itu. Hati itu berbolak-balik. Makanya Pak, doa yang paling sering diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah doa yang berkaitan dengan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka ini kiat yang pertama supaya istiqamah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku berada di atas ketaatan. Karena nggak mungkin kita mampu melaksanakan sholat sekarang ya. Kemudian kajian kalau Allah tidak gerakkan hati kita. Berapa banyak orang yang ada di gedung ini. Kan tetapi yang hadir, sampai ibu kata moderator penuh ya. Berdesak-desakan ya. Yang hadir ya dapat dihitung jari. Ini bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita, ilmu kita. Masya Allah Mas Adit mungkin ikut kajian di rumah 4 kali, 5 kali seminggu. Bukan karena itu. Atau Pak siapa namanya? Mas Rizky. Ya, bukan karena ilmu yang dimiliki Mas Rizky, enggak, akan tetapi karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sholat senantiasa kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Baik, ini. Kalau ada orang mau lewat jalan setapak, mau ke masjid, Mas Adit mau ke masjid. Tiba-tiba di ujung jalan itu ada rumah yang ada anjing yang nggak dimasukin ke pagar, tapi anjingnya itu dilepas aja dan anjingnya itu suka galak sama orang yang mau lewat. Apa yang Mas Adit lakukan? Berdoa, gigit kaki. Kok panas ya kaki ya? Atau gini, atau Mas Adit lewat gini, anjing masuk, Mas Adit lari. Capek kalau kayak gitu. Atau masih bawa batu. Apa yang Mas Adit lakukan? Yang paling efektif. Yang paling efektif yaitu Mas Adit lapor sama RT. Suruh yang punya anjing untuk masukin anjingnya gitu. Itu yang paling efektif. Kita semua ya senantiasa khawatir akan godaan syaitan. Maka langkah yang paling efektif kita adukan syaitan kepada penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan, minta penjagaan daripada yang menciptakan syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling efektif. Makanya kalau kita mau keluar rumah, coba, apa diajarkan? Baca doa. Apa doanya? Mau tidur itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Antum tahu nggak ucapan ini ucapan yang sangat kuat. Ketika orang keluar rumah baca doa ini, maka syaitan yaqul li syaitani akhar akan mengatakan kepada syaitan yang lainnya. Antum nggak dengar? Ini
adalah berita ghaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Syaitan mengatakan kepada syaitan yang lainnya bahwasanya orang ini nggak akan mungkin dapat kita sesatkan. Kenapa? Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, akan ada penyeru dari langit yang mengatakan kufita wa wuqita wa hudita. Kamu diberikan kecukupan, kamu diberikan penjagaan, dan kamu diberikan petunjuk. Jadi kata syaitan, apa yang bisa kita lakukan dengan orang yang sudah diberikan kecukupan, penjagaan, dan juga petunjuk? Tanaha anhu syaitan, kemudian kita ditinggalkan oleh syaitan. Ini barangkali yang bikin ibu-ibu kalau ke Indomaret, ya kadang pengen beli barang apa gitu ya, tapi muter-muter gitu ya. Karena mungkin nggak baca doa ini, ya jadi gitu. Jadi dipalingkan nama syaitan. Kalau bapak-bapak kan gitu ya, kita mau beli apa, kita tahu rak sebelah mana, ambil langsung keluar ya. Kalau ibu-ibu kadang muter-muter gitu ya. Iya. Maka baca doanya, mau keluar rumah, baca doanya. Seperti kalau kita tawakal sama Allah, kita keluar rumah nih, kita naik motor. Apa yang kalau yang kita lakukan ketika kita tawakal pakai jaket? Apalagi bawa dompet, helm, sepatu. Itu tawakal kita. Apakah cukup tidak? Tawakal yang kedua, yaitu kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kiat yang pertama agar bisa istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya doa yang dianjurkan oleh para ulama dibaca ketika sujud. Kan waktu sujud itu kan waktu yang paling mustajab seorang ketika berdoa ya. Apa doanya? Yaitu kita ucapkan doa Allahumma ya muqallibal qulub satu. Yang kedua apa lagi? Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka, bukan, yang berkaitan dengan kematian, husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ayo sama-sama kita baca ya. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husna, bukan husnul, husnal khatimah. Ya, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Allah berikan kepada kita keistiqomahan, yaitu kita beramal soleh sesuai dengan kemampuan. Ini penting sekali. Jangan forsir diri kita untuk melaksanakan satu ibadah yang kadang kita gak kuat untuk melakukannya. Contohnya gini, Mas Adit lagi. Kayak kalau kenalan yang lain habis waktu, ya langsung Mas Adit. Mas Adit misalnya, ya sholat tahajud kadang-kadang. Pengen istiqomah. Supaya istiqomah gimana caranya? Mulai sesuai dengan kemampuan. Ya udah 2 rakaat, tutup 1 witir. Dilakukan selama berapa lama? 1 bulan. Sudah gitu misalnya bulan kedua mulai ditingkatkan 4 rakaat, 3 witirnya. Bulan ketiga ditingkatkan pelan-pelan. Jangan gara-gara apa? Saking semangatnya sampai langsung witir tahajudnya mulai jam setengah 2. Masya Allah. Sampai azan subuh. Itu paling dilakukan 3 hari. Hari keempat apa? Pasti tidur. Wah, saya baru tahajud 3 hari berturut-turut, istirahat dulu lah. Biasanya istirahatnya itu lebih lama dibandingkan tahajudnya. Itu sudah terbukti di mana-mana. Misal gini, kita pengen target khatam di bulan Ramadan, tapi sebelumnya belum pernah khatam. Orang yang paling pinter, yang realistis, kira-kira pasang target berapa? 1 atau 10? 1. Wong biasanya nggak pernah khatam kok. Ya, 1 udah bagus. Sedikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Wah, jangan, katanya kan Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu 60 kali khatam, 60 sehari 2. Wah, saya kalau gitu pengen minimal kalau Ramadan 10 kali khatam lah. Masya Allah. Hari pertama 3 juz. Enggak dong, kalau 10 kali khatam, hari pertama 10 juz. Hari kedua 20, hari ketiga khatam. Apa yang terjadi hari keempat? Tipes. Ke rumah sakit, diinfus. Hari kelima istirahat. Biasanya istirahatnya itu lebih lama ketimbang baca Qurannya. Itu nanti buka Quran itu nanti malam malam Id itu kalaupun kalaupun bisa dia buka. Ya, jadi laksanakan amalan sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak kuat, istirahat. Sholat tahajud misalnya, kita bisa sholat tahajud 8 rakaat, bagus. Nggak kuat, sholat duduk itu boleh.
Sholat sunnah, duduk itu diperbolehkan. Rasul pernah masuk masjid, perhatikan, mendapati ada seutas tali yang diikat di antara dua tiang. Ditanya sama Rasulullah, ini tali milik siapa? Kemudian dikatakan, hadza li Zainab. Ini tali milik Zainab ya Rasulullah. Kalau dia lelah melaksanakan sholat, dia berpegangan dengan tali tersebut. Maka bukannya dipuji sama Rasulullah, Rasul mengatakan, lepas tali itu, kalau kalian mau sholat, pilih waktu yang menjadikan kalian itu konsentrasi, enak ketika melaksanakan sholat. Kalau ngantuk apa? Tidur. Kalau ngantuk boleh tidur. Seperti itu ya. Itu kiat yang kedua. Oke. Kiat yang kedua apa Pak? Beramal sesuai dengan kemampuan. Oke, nanti saya suruh ngulang ya. Baik. Kiat yang ketiga yaitu as-suhbatus salihah, memilih teman yang benar, yang baik. Karena teman ini sangat mempengaruhi, Pak. Makanya bahasa Arab menyebut teman itu sahib. As-sahibu sahibun. Yang namanya sahib itu akan sahib. Sahib itu narik. Teman akan menarik kita kepada kebiasaannya, itu pasti. Kalau kita mau ikut, maka kita akan tetap berteman. Tapi kalau kita nggak mau ikut, maka otomatis hubungan itu akan terputus. Ya, maka salah satu di antara faktor yang paling kuat mendukung keistiqomahan kita, cari teman yang baik. Cari teman yang kalau kita, masya Allah, ya lagi bengong ditanya ngapain bengong, lebih baik kamu baca Al-Quran misalnya gitu ya. Itu teman yang memotivasi. Itu teman yang memotivasi kita untuk melaksanakan ketaatan, yang memotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, ya. Maka teman ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diibaratkan yang baik ya, diibaratkan seperti penjual minyak wangi, ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tubta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah." Kalau kita duduk di samping penjual minyak wangi, maka mungkin kita akan mendapatkan minyak wangi secara free, gratis. Atau mungkin kedua, apa? Kita akan bisa membeli dulu. Yang ketiga, jangan kecipratan terus, ya beli dulu, ya. Fulusnya keluarin dulu, ya. Yang ketiga apa? Kita setidaknya akan mendapatkan aroma yang enak, ya. Duduk samping minyak wangi. Namun ketika kita berteman dengan orang yang buruk, itu seperti kita duduk di samping pandai besi. Ya, kita akan mendapatkan salah satu di antara dua keburukan. Yang paling tinggi ya kita akan menjadikan baju kita terbakar karena percikan apinya, atau yang paling rendah kita akan mendapati bau yang tidak sedap karena asap yang ditimbulkan oleh pekerjaan dia. Jadi mulai sekarang kita harus berusaha mencari teman yang baik. Teman yang baik itu yang memiliki 5 karakter. Perhatikan, yang memiliki 5 sifat. Yang pertama, an yakuna aqilan, yaitu hendaknya orang yang berakal. Duh, berarti kalau adalah orang berteman dengan orang gila ada nggak? Nggak ada. Kenapa dikatakan berakal? Berakal di sini yang dimaksud bukan lawan kata dari gila, bukan. Tapi berakal yang dimaksud adalah orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Itu. Antara dosa dan pahala. Yang naik lagi, yang hebat lagi apa? Orang yang dapat membedakan antara dua kebaikan yang mana harus dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Contohnya gini, tadi ya misalnya kita di masjid nih, Mas Adit masuk masjid. Mau sholat sunnah, tiba-tiba azan. Apa yang dilakukan Mas Adit? Apakah langsung sholat sunnah? Atau enggak sholat sunnah dulu tapi jawab azan? Yang paling benar gimana? Jawab azan dulu. Kenapa? Momennya ada. Azannya selesai, sudah nggak bisa jawab. Tapi sholat bisa setelah itu. Gitu ya. Ini namanya orang berakal. Dia tahu mana di antara dua kebaikan yang harus diprioritaskan. Nah, atau contohnya, misalnya orang yang mengetahui di antara dua keburukan mana yang lebih mending. Untuk kemudian, ya memang kalau harus dilakukan, dia akan lakukan yang itu. Itu definisi orang yang berakal. Kemudian yang kedua, an yakuna husnul khuluq. Teman yang baik itu adalah yang memiliki akhlak yang bagus. Ya, yang ketika mengucapkan perkataan lembut, ketika ngomong juga nggak suka nyakitin hati, suka neraktir. Itu teman yang baik, betul nggak sih? Atau teman yang kadang kalau ditraktir sekali, dua kali, tiga kali pasti dia
usaha untuk traktir, balas traktir kita. Itu yang benar. Kita nggak akan betah temenan sama orang yang maunya ditraktir doang, betul ya? Ditraktir doang. Tiap kalau kalau kita nggak bawa uang, jangankan diutangin, traktir aja nggak mau. Kita nggak akan betah dengan orang yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ghairu fasikin, yaitu orang tersebut bukan pelaku kemaksiatan yang menampakkan dengan jelas kemaksiatannya, bangga dengan kemaksiatannya. Ya. Adapun ketika dia bermaksiat dalam kondisi sendirian, ya nggak perlu kita cari tahu juga. Ya. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini sudah bangga dengan kemaksiatan, cerita semalam aku habis jalan ke sini sama ini, pulang jam sekian, maksiat, maka jangan berteman dengan orang yang seperti ini. Kemudian yang keempat, wala mubtadi', bukan termasuk orang yang pelaku bid'ah. Bid'ah itu orang yang senang melaksanakan amalan yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ya, amalan yang tidak dicontohkan, ibadah yang tidak disyariatkan dia lakukan, ini nggak boleh kita jadikan teman. Yang kelima, wala harisin alid dunya, bukan orang yang konotasinya itu dunia. Sehingga kalau kita temenan sama dia yang dibahas itu merek mobil, handphone, ya, apalagi, ya pokoknya perkara-perkara dunia. Kalau perkara taklim, perkara Ramadan sudah berapa hari nggak mau tahu tuh. Maka kita tidak berteman. Maka ada 5 ini kita harus berusaha untuk amalkan. Nanti akan saya tanya juga 5 kriteria teman yang baik. Baik, poin yang berikutnya, agar istiqomah, yang berapa berarti? 4. Jangan meremehkan dosa walaupun kecil. Ya, jangan meremehkan dosa walaupun itu dosa kecil. Yang kita lihat siapa yang kita maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha besar, zat yang tidak pernah tertidur, zat yang bahkan tidak pernah mengantuk, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak melakukan dosa kecil, otomatis kita juga akan khawatir ketika melaksanakan dosa dosa besar. Kemudian yang kelima, penting sekali ini, jangan membuang-buang waktu. Ya, karena waktu ini adalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita isi dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, ghinaka qabla fakrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kemudian yang ketiga, faraghaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Yang keempat yaitu eh, sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Manfaatkan eh, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, agar kita istiqomah, hendaknya kita memiliki rutinitas harian yang tidak pernah kita tinggalkan. Ya, yang positif tentunya. Ya. Apapun keadaannya tetap kita amalkan. Ya, contohnya misalnya Mas Adit, kira-kira ada ibadah yang paling digandrungi nggak sama Mas Adit? Paling senang ngapain? Ibadah. Ada 2. Sholat duha. Mas Adit paling senang sholat duha. Kalau bisa itu nggak pernah ditinggalkan. Antum, moderator siapa namanya? Yovan. Coba, ibadah yang paling antum demen. Sholat duha juga, Masya Allah. Ini sholat duha semua di sini. Bareng-bareng aja sholat duha tarik gitu ya. Oke. Mas, ibadah yang paling antum senengin apa? Yang antum merasa Allah berikan kemudahan untuk melakukan itu. Apa? Oh, liqa itu ketemu, kumpul, bahas agama, taklim gitu ya. Masya Allah. Ada orang yang Allah kasih kemudahan dia baca Quran. Ada orang yang Allah kasih kemudahan dia untuk puasa sunnah. Nah, kalau bisa ya amalan-amalan seperti itu jangan ditinggalkan apapun kondisinya. Karena itu andalan kita sudah. Ya. Dan tidak boleh seseorang untuk saling mengingkari. Maksudnya gini, Mas Adit mengingkari yang suka liqa, yang liqa mengingkari yang suka sholat duha. Kamu nggak pernah liqa kemana aja? Ya, gua kan sibuk sholat duha. Kamu sholat duha nggak boleh. Ini amalan sunnah yang tidak boleh seseorang saling mengingkari. Kenapa? Karena di surga itu ada berapa pintu? Ada 8 pintu. Masing-masing pintu itu ada namanya yang sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Ya. Maka kalau yang sendemen jihad, jihadnya itu dengan menuntut ilmu, yang liqa, ya, senang sholat duha, itu ada pintu sholat. Senang puasa, ada pintu apa? Rayyan.
Rayyan. Ada senang sedekah, ada orang kadang nggak duha, kurang, baca Quran kadang juga kurang. Tapi kalau masalah fulus, nggak pakai ngitung dia. Traktir sana, traktir sini. Itu amalan dia, andalan dia. Jangan ditinggalkan. Ya, itu jadikan andalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi ini perkara sunnah masih diperbolehkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, itu ketika dia ngisi taklim itu dia minum, ya. Hari kedua minum lagi, hari ketiga minum lagi sehingga muridnya bertanya, "Ya wahai guruku, kenapa kok kamu jarang puasa sunnah?" Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Saya kalau puasa sunnah, dha'uftu anis shalah. Saya merasa saya kurang semangat melaksanakan sholat. Sholat sunnah maksudnya. Dan sholat itu lebih aku cintai daripada puasa. Maksudnya sholat sunnah lebih aku cintai daripada puasa sunnah. Tapi dia bukan kemudian nggak puasa sama sekali, nggak. Iya, dia puasa juga, yaitu 1 bulan tiga hari. Iya, ayamul bid saja. Tapi Senin Kemis enggak. Apalagi puasa ada Daud. Ada orang yang Masya Allah puasa Daud kenceng tuh. Tapi masalah sedekah kurang. Masya Allah, duit nabungnya kuat ya. Tapi sedekah, tapi apa, untuk puasa, untuk apa, itu ada yang baca Qur'annya seperti itu, setidaknya kita bisa saling memotivasi. Ya, memberikan support. Yang suka liqa, Masya Allah. Yang suka duha, Masya Allah. Ya, yang suka bakti sama orang tua, ada yang seperti itu ya, Masya Allah. Salatnya biasa. Ini yang saya katakan biasa sunnah ya. Kalau wajib harus maksimal. Jangan mengatakan, "Set, saya ini maghrib, aman, isya, cuma subuh." Nggak boleh ya. Subuh harus tetap. Nggak boleh. Ini harus semua, kalau wajib harus. Tapi kalau Mas Adit, saya tahajud kurang ya. Saya suka tiduran capek. Tapi kalau dua jangan sampai saya ketinggalan. Itu boleh. Karena itu sunnah. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas istiqamah ya. Ya kita tutup dengan doa juga. Ya, awal buka dengan doa, akhir tutup dengan doa yang sering kita panjatkan seperti yang kita ajarkan di awal tadi. Itu ya. Barangkali ini poin-poin yang dapat membantu kita untuk senantiasa istiqamah di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, syaitan itu tidak akan pernah membiarkan manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan iblis ketika diusir dari surga, iblis itu berjanji kepada Allah akan ya mendatangi manusia dari arah belakang, depan, kanan, kiri, tujuannya supaya manusia tidak bisa melaksanakan ibadah. Maka kita punya musuh yang senantiasa melihat kita, yang bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat musuh kita. Maka hendaknya kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan kepada kita 2 surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini. Surat apa itu? 2 surat pelindungan. Surat. Ayat kursi Al-Baqarah itu ayat kursi. 2 surat perlindungan. Yang kita baca sebelum tidur. Setelah sholat. Yang ada, satu lagi. Al-Falaq dan An-Nas. Itu 2 surat perlindungan ya yang dibaca agar seseorang dijauhkan daripada syaitan, ya, dijauhkan daripada keburukan ya. Baik ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan di jam 1:10. Mungkin ada beberapa waktu untuk kita tanya jawab sedikit. Kita kembalikan ke moderator. Silakan. Jazakumullah Ustadz ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin Laskar Lintas Harta? Oh tidak ada, saya mau tanya nih. Ada. Oh ada, silakan Mas Arif. Bismillah Ustaz. Kadang ketika kita misalkan wajib kita laksanakan, sunnah-sunnah kita laksanakan walaupun kecil. Tapi kadang mungkin kita sebagai manusia ada hal-hal keburukan yang kita tetap laksanakan juga walaupun kecil Ustaz. Nah itu gimana hukum Ustaz? Apakah kita termasuk orang-orang munafik atau seperti apa Ustaz kita melihat itu Ustaz? Jadi kalau disebutkan Mas apa tadi namanya? Mas Arif ya. Kita pengen istiqomah, kita ibadah, tapi pasti kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, gitu ya. Maka sebenarnya kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa ini bukan berarti karena kita meremehkan yang pertama itu. Kemudian
di dalam hati kita masih ada rasa takut kepada Allah ketika melaksanakan perbuatan itu, tapi yang mau gimana lagi, kita masih dikalahkan oleh hawa nafsu gitu ya. Maka ini kita insya Allah tidak tergolong dalam kategori orang-orang munafikin, enggak, ya. Karena termasuk di antara hikmah, ya. Kok kenapa orang berbuat dosa supaya orang itu bisa beribadah dengan ibadah yang tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh para pendosa juga. Apa? Istighfar, taubat. Tuh, antum terjatuh ke dalam kemaksiatan dan antum sadar itu maksiat, maka ini adalah kebaikan yang kemudian dapat mengantarkan antum kepada ibadah yang lainnya, itu taubat dan istighfar. Antum bisa bertaubat, bisa istighfar ya, bisa senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan, dari bisikan hawa nafsu dan seterusnya. Bukan berarti kemudian orang itu harus murni nggak pernah melakukan maksiat, enggak, ya. Karena pasti orang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan itu pasti. Tapi pertanyaannya apakah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat, kembali bertaubat, ya, kembali beristighfar, ya. Dan kalau kita sudah biasakan untuk ibadah, untuk taubat, untuk istighfar, terus ibadah lagi, insya Allah itu yang akan menjadikan kita jauh daripada kemaksiatan. Toh juga ada ibadah-ibadah yang mampu menggugurkan dosa. Di antaranya sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, itu menggugurkan di antara keduanya. Ramadan dengan Ramadan berikutnya, menggugurkan di antara keduanya. Umroh yang satu dengan umroh yang lainnya, itu menggugurkan dosa di antara keduanya, ya. Yang penting tetap jauhi dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar apa? Contohnya syirik, ya, kemudian membunuh dan seterusnya. Kalau dosa-dosa kecil itu otomatis akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting kalau kita melaksanakan maksiat itu tidak ada di dalam diri kita itu merasa meremehkan atau mengatakan ini boleh kok, ini enggak haram kok. Padahal haram, ya, ini dosa besar. Ya, kalau kita sadar ini dosa, tapi ya mau gimana lagi, kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka itu insya Allah Allah Ghafurur Rahim, seperti itu ya. Tapi kalau dosanya terkait dengan sesama manusia, nah ini penting lagi. Kita harus minta maaf ya. Dan jangan nunggu minta maaf nanti ba'dal Id atau sebelum Id atau malam Id, jangan. Sekarang kalau antum merasa dosa ya, merasa maksiat, merasa zalim ya, minta maaf kepada teman antum gitu. Masya Allah. Ada lagi? Mas Eva? Mumpung nih lagi private kita, kajian private. Baru mau dia. Bismillah. Izin Pak Ustadz mau tanya, barusan kan disebutkan kita harus tobat ya. Nah, terus kalau untuk sholat tobat itu paling afdol dilaksanakan saat kapan? Baik. Jadi sholat taubat itu masyru' disyariatkan, iya. Hadisnya apa? Kata Rasulullah, ketika seseorang melaksanakan perbuatan dosa, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi apa? Orang yang melaksanakan sholat taubat itu harus memastikan memang dia baru saja terjatuh di dalam perbuatan dosa. Karena banyak orang yang pokoknya tiap hari sholat taubat. Ini nggak disyariatkan seperti itu. Habis terjatuh ke dalam dosa, ya sholat taubat. Dan waktunya, oke, apa yang dibaca, oke, itu tidak disebut di dalam hadis. Yang maknanya kapan saja, bacaan apa saja boleh. Dan yang mengatakan harus baca Alam Nasroh 12 kali, baca Kulhu sekian kali, itu tidak ada. Justru kita terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam perkara agama. Kata Rasulullah, sholat 2 rakaat, ya udah 2 rakaat. Kapan aja waktunya. Misalnya kita datang eh, sebelum adzan, misalnya sebelum adzan Isya, ya kita langsung sholat 2 rakaat. Sekalian sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah itu kan bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya gitu loh ya. Kemudian kita duduk, kemudian ketika adzan isya kita jawab, kemudian bangun untuk sholat qobliyah. Ya, seperti itu bisa. Jadi waktunya kapan? Bacaan apa? Itu tidak disebutkan di dalam nas, yang itu artinya boleh antum sholat laksanakan kapan saja, bacaannya apa saja. Yang penting itu tadi, jangan berangkat dari was-was. Ada orang yang tiap hari sholat taubat. Enggak, perbanyak sholat-sholat sunnah mutlak, iya. Tapi kalau habis melaksanakan maksiat yang kita menyesal, laksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mungkin cukup ya Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amal jariah khususnya buat Ustadz dan kita semua dan menghadirkan keberkahan bagi diri, keluarga serta lintas harta. Saya selaku MC mewakili dari Rohis Lintas Harta dan panitia Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.